Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Ya, baik. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang tes deskripsi. Kemarin kita sudah belajar tentang definisinya, struktur, kaidah kebahasaan, dan ciri-ciri. Juga kita sudah latihan per kelompok. Sekarang Ibu ingin kalian latihan per individu. Tapi tenang aja, ini bukan ujiannya, ini hanya latihan agar kalian lebih memahami lagi tentang tes deskripsi. Agak lebih jelasnya, Ibu ingin kalian, agak lebih jelasnya, Ibu ingin kalian membaca tes deskripsi, tapi Ibu hanya ingin 2 siswa saja, 1 siswa perempuan dan 1 siswa laki-laki. Yang mau Ibu kasih poin keaktifan. Yang mau angkat tangan saja ya. Ya, baca doang. Ini teksnya. Ya. Silakan Nica. Oh, Nadia, silakan. Maju ke depan. Langsung aja. Nih. Ya. Semua. Mulai ya, Bu. Intan. Satu lagi. Nah ini ya, Rafa menghabiskan akhir pekan bersama keluarganya. Kali ini mereka berwisata ke sebuah puncak yang sedang populer di Aceh, yaitu Pantan Terong. Nah, Rafa tak menyesal menyusul destinasi wisata ini kepada keluarganya. Ia sering membaca di internet. Kali ini, ia dapat menyaksikan keindahan tempat ini dengan matanya sendiri. Setiba di rumah, ia pun segera menuliskan pengalamannya di blognya. Kami berangkat dari Banda Aceh pukul 1 siang. Pukul 8 malam kami tiba di rumah paman di kota Takengon. Setelah makan malam, paman menyuruh kami bergegas tidur. Kami akan pergi segera setelah sholat subuh. Siapa tahu kami bisa menyaksikan matahari terbit di Pantan Terong. Nah, kota Takengon masih gelap dan sangat sepi saat kami berangkat pagi itu. Hanya dalam waktu 15 menit, kami sudah tiba di jalan mendaki ke arah puncak bukit. Wow, jalannya kecil, itu menanjak dan curam dengan tikungan-tikungan yang tajam. Deg-degan sekali rasanya. Untung paman lihai mengendari mobil. Kata paman, hanya mobil berkondisi prima yang bisa memanjat jalanan securam ini. Untung saja ketegangan itu segera berakhir. Sesampai di atas, paman memarkir mobil di luar pagar dan kami pun masuk ke dalam. Nah, dari ketinggian 1830 meter di atas permukaan laut, kami dapat melihat warna langit yang jingga terkena semburat sinar matahari di balik deretan gunung-gunung yang kokoh. Warna itu kontras sekali dengan perbukitan yang hijau, perkebunan, lembah-lembah yang sangat cantik, dan juga kota Takengon yang terlihat kecil dari sini. Oh ya, kalian juga dapat melihat danau tawar yang seperti berkilau diterpa sinar matahari pagi. Pokoknya rasa kantuk karena bangun pagi pada pagi buta tadi sudah terbayar dengan pemandangan cantik ini. Kata paman, kalian juga dapat menikmati pelangi yang muncul setelah hujan. Wah, aku jadi penasaran. Lain kali aku harus kesini lagi. Nah, matahari sudah semakin tinggi. Waktunya untuk swafoto. Wah, banyak sekali latar yang dapat
dapat dipilih untuk swafoto. Ada ayunan di depan tulisan Pantan Terong yang dicat senada dengan warna bendera pusaka merah dan putih. Apabila kalian bersuafoto di sana, kalian akan mendapatkan latar lembah yang mengepung kota Takengon di kejauhan. Keren kan? Bagus ya. Pasti kalian tidak tahu aku sedang menggigil kedinginan. Setelah bersuah foto, apalagi ya? Di sini kalian pun dapat mencicipi aneka jenis sajian kopi asli Tanah Gayo. Kalian dapat memilih berbagai varian minuman kopi seperti espresso, cappuccino, mochaccino hingga latte. Makin siang, makin banyak pengunjung berdatangan. Matahari makin tinggi dan hawa sejuk memeluk kami. Angin yang bertiup memainkan rambut dan berputar di sekeliling tubuh membuat kami ingin bersuah foto lagi dan lagi. Sebelum pulang, ibuku membeli souvenir yang berbentuk kopi gayo. Katanya kita harus membantu perajin lokal. Nah, tunggu apa lagi? Dengan mengunjungi Pantan Terong, kalian pun ikut mempromosikan wisata dan kerajinan lokal. Segera berwisata ke Aceh dan menikmati kecantikan Pantai Terong ya. Terima kasih Nadia, silakan kembali ke tempat duduknya. Rafa menghabiskan akhir pekan bersama keluarganya. Kali ini mereka berwisata ke sebuah puncak yang sedang populer di Aceh, yaitu Pantan Terong. Rafa tak menyesal mengusulkan destinasi wisata ini kepada keluarganya. Ia sering membacanya di internet. Kali ini, ia dapat menyaksikan keindahan tempat ini dengan matanya sendiri. Setiba di rumah, ia pun segera menuliskan pengalamannya ini di blognya. Pantan Terong adalah nama tempat wisata yang sedang populer di kota Takengon. Akhirnya aku menginjakan kaki juga di sini. Kalau kalian berkunjung ke Aceh, sempatkan mampir juga ke bukit yang instagramable ini ya. Aku jamin kalian tidak akan merasa rugi. Kami berangkat dari Banda Aceh pukul 1 siang. Pukul 8 malam kami tiba di rumah paman di kota Takengon. Setelah makan malam, paman menyuruh kami bergegas tidur. Kami akan pergi segera setelah sholat subuh. Siapa tahu kami bisa menyaksikan matahari terbit di Pantan Terong. Kota Takengon masih gelap dan sepi saat kami berangkat pagi itu. Hanya dalam waktu 15 menit, kami sudah tiba di jalan mendaki ke arah puncak bukit. Wow, jalanan kecil itu menanjak dan curam dengan tikungan-tikungan yang tajam. Deg-degan sekali rasanya. Untung paman lihai mengendarai mobil. Kata paman, hanya mobil berkondisi prima yang bisa memanjat jalanan securam itu. Untung saja ketegangan itu segera berakhir. Sesampai di atas, paman memarkirkan mobilnya di luar pagar dan kami pun masuk ke dalam. Dari ketinggian 1830 meter di atas permukaan laut, kami dapat melihat warna langit yang jingga terkena semburat sinar matahari di balik deretan gunung-gunung yang kokoh. Warna itu kontras sekali dengan perbukitan yang hijau, perkebunan, lembah-lembah yang sangat cantik dan kota Takengon yang terlihat kecil dari sini. Oh iya, kalian juga dapat melihat danau laut tawar yang seperti berkilau di terpa sinar matahari pagi. Pokoknya rasa kantuk karena bangun pada pagi buta tadi sudah terbayar dengan pemandangan cantik ini. Kata paman, kalian juga dapat menikmati pelangi yang muncul setelah hujan. Wah, aku jadi penasaran. Lain kali aku harus ke sini lagi. Nah, matahari sudah makin tinggi. Waktunya untuk suah foto. Wah, banyak sekali latar yang dapat dipilih untuk suah foto. Ada ayunan di depan tulisan Pantan Terong yang dicat senada dengan warna bendera pusaka, merah dan putih. Apabila kalian bersuah foto di sana, kalian akan mendapatkan latar lembah yang mengepung kota Takengon di kejauhan. Keren kan? Bagus ya? Pasti kalian tidak tahu aku sedang menggigil kedinginan. Setelah bersuah foto, apalagi? Di sini, kalian pun dapat mencicipi aneka jenis sajian kopi asli Tanah Gayo. Kalian dapat memilih berbagai varian minuman kopi seperti espresso, cappuccino, mochaccino, hingga latte. Makin siang, makin banyak pengunjung berdatangan. Matahari makin tinggi dan hawa sejuk memeluk kami.
Angin yang bertiup memainkan rambut dan berputar di sekeliling tubuh membuat kami ingin bersuah foto lagi dan lagi. Sebelum pulang, ibuku membeli souvenir yang berbentuk kopi gayo. Katanya, kita harus membantu pengrajin lokal. Katanya, kita harus membantu perajin lokal. Nah, tunggu apa lagi? Dengan mengunjungi Pantan Terong, kalian pun ikut mempromosikan wisata dan kerajinan lokal. Segera berwisata ke Aceh dan menikmati kecantikan Pantan Terong ya. Baik, terima kasih Rafli. Beri tepuk tangan untuk Rafli. Baik, kita sudah membaca teks deskripsi. Sebelumnya. Nah, coba ingat-ingat lagi. Pernahkah kalian pergi ke suatu objek wisata, misalnya ke pantai, ke gunung, atau ke museum gitu. Kemudian kalian bersuah foto di sana, selfie atau gimana. Kemudian memposting di Instagram atau di media sosial dan memberikan kalimat-kalimat berisi tentang objek wisata tersebut. Pernah nggak kalian? Nah, secara gak langsung kalian tuh sudah membuat kalimat deskripsi. Jadi tes deskripsi itu seperti melukiskan suasana lewat kata-kata. Nah, kita sekarang bakal menulis kalimat deskripsi. Jadi kalian keluarkan buku tulisnya masing-masing. Kalau gak bawa, minta kertas ke temannya. Gak boleh. Gak boleh, harus di buku tulis. Kan gak boleh main HP. Nah, jika sudah mengeluarkan buku tulisnya, tuliskan 1 sampai 2 kalimat deskripsi tentang salah satu dari ketiga objek wisata tersebut. Di sini ada pantai, ada gunung, ada museum. Jadi pilih salah satu aja dan bayangkan kalian ada di salah satu dari ketiga objek tersebut. Bayangkan saja. Iya, bayangkan saja. Ibu beri waktu 3 menit ya. Ya. Oh, ini bebas mau pantai Pandawa atau pantai apapun juga, ini cuma contoh aja. Ya, gunung juga bebas mau gunung apa, asal jangan gunung Roblox aja. Terus museum juga bebas, museum apa. Ya, asalkan yang ada di Indonesia saja ya. Jangan. Apakah ada yang sudah selesai? Sebentar lagi ya. 1 menit lagi. Ini nggak dikumpulin kok, cuman nanti ibu minta dari kalian menyampaikan hasil pekerjaannya. Baik, waktunya sudah habis.
Ibu minta 3 siswa saja untuk menyampaikan hasil pekerjaannya, tapi satu yang menjelaskan tentang pantai, satu menjelaskan tentang gunung, dan satu menjelaskan tentang museum. Yang mau dikasih poin keaktifan lagi? Boleh. Reva dulu, Reva dulu. Reva udah, oh udah Mahar, udah. Reva, Mahar, siapa? Yang laki-lakinya belum. Yang di belakang, Rafli. Rafli apa? Menulis apa? Ya, ya udah pas. Reva dulu silakan. Oh ya udah, Mahal dulu silakan. Gak usah di tempat duduknya aja. Halo, cek. Baik Ibu, aku menuliskan teks deskripsi yang pantai. Jadi aku pernah pergi sama teman-teman ke pantai Tanjung Pakis. Aku bacain ya Bu. Aku pergi ke pantai Tanjung Pakis yang ada di Karawang bersama teman-teman. Pantainya sangat kotor dengan sampah. Mungkin karena bekas COVID, jadi tidak ada orang yang ke sana dan tidak ada yang merawatnya. Sayang sekali, padahal sebelumnya pantai itu sangat bersih dan pemandangannya cukup indah. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Mahar. Beri tepuk tangan untuk Mahar. Selanjutnya, Reva. Saya bagian gunung ya Bu, judulnya yaitu mendaki Gunung Perahu. Jadi Bu, kala itu saya mendaki Gunung Perahu. Gunung Perahu terletak di Wonosobo. Gunung itu sangat sejuk. Kala itu ketika saya mendaki gunung, cuaca hujan. Nah, cuaca tersebut membuat trek menjadi licin dan susah. Tetapi kelelahan tersebut terbayar oleh keindahan Gunung Prau. Begitu, Ibu. Baik, terima kasih Reva. Beri tepuk tangan untuk Reva. Kemudian Rafli. Bersama si cinta. Eh. Eh. Silakan Rafli. Judulnya bermain sambil belajar. Saya pergi ke Museum Geologi di Bandung karena saya belum pernah ke museum yang di Jakarta. Di sana harga tiket untuk pelajar 3.000. Ketika saya masuk dan langsung ke kiri, di sana banyak pengetahuan-pengetahuan baru yang saya dapatkan seperti batu-batu dari planet luar, batu-batu di tanah, dan yang lain-lainnya. Dan ketika saya jalan-jalan, saya menemui seperti fosil manusia, fosil-fosil dinosaurus. Lalu waktu ketika ke lantai 2 ada simulasi gempa dan bagaimana cara terjadinya gempa atau tsunami. Dan ketika saya keluar, saya langsung jajan. Selesai. Baik, terima kasih Rafli. Beri tepuk tangan untuk Rafli. Nah, kita sudah menulis kalimat deskripsi dan juga membaca teks deskripsi. Nah, apakah ada yang bisa menyimpulkan kita belajar apa hari ini? Ya, kita sudah belajar tentang tes deskripsi, juga sudah berlatih. Nah, minggu depan kita akan ujian, jadi kalian persiapkan, pelajari kembali bab tes deskripsi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.